Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah sholat menjadi komunikasi batin antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hubungan batin dengan Sang Pencipta tidak terbangun, maka bisa dikatakan sholat kita menjadi kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena urusan duniawi yang masih melekat dalam diri kita meskipun sedang mengerjakan ibadah menjadi penyebab sholat tidak khusyuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46 sudah jelas dikatakan bahwa orang yang khusyuk adalah orang yang senantiasa yakin dengan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa kita semua akan kembali kepadanya. Apabila ayat tersebut dipahami dengan benar, maka insya Allah kita akan senantiasa merasa bahwa bisa jadi itu adalah salat terakhir semasa hidup di dunia. Akan tetapi manusia selalu ingkar akan hal tersebut dan berpikir bahwa tidak akan mungkin meninggal hari ini karena umur masih muda dan tubuh pun masih terasa sehat. Hal sepele inilah yang terkadang menjadi salah satu penyebab salat kita kurang khusyuk. Padahal jika kita mau menyadari, mampu mengerjakan salat dengan khusyuk merupakan kenikmatan yang tiada tara. Selain menjadikan kita sadar diri akan ketidakmampuan sebagai manusia, salat yang khusyuk akan mampu membuat diri kita terhindar dari sifat sombong, takabur, riya, dan lain sebagainya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana caranya agar salat kita tetap khusyuk? Yang pertama adalah membangun kesadaran batin. Membangun kesadaran batin adalah hal yang harus dilakukan pertama kali ketika kita hendak mengerjakan salat. Dalam rukun salat, kesadaran batin ini disebut dengan niat. Yang dimaksud niat dalam hal ini adalah melepaskan pikiran dari segala macam ikatan nafsu akan duniawi. Jadi sebaiknya urusan duniawi apapun itu sementara kita kesampingkan terlebih dahulu untuk mendapatkan kekhusyukan dalam beribadah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang hanya sebentar itu untuk benar-benar memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap nafas dan bacaan. Tentu kita menyadari bahwa ketika mulut kita membaca bacaan salat yang dilakukan oleh pikiran kita biasanya adalah masih teringat akan urusan dunia. Untuk itu, maksud dari menghadirkan Allah dalam setiap nafas dan bacaan adalah di saat mulut kita membaca bacaan salat, penuhilah pikiran kita semuanya dengan mengucapkan kalimat Allah secara terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk membentengi pikiran kita supaya tidak kemana-mana saat salat dan hanya terfokus pada Allah saja meskipun mulut kita membaca bacaan salat. Yang ketiga, memahami makna bacaan salat. Tidak sedikit orang yang ketika melakukan salat kurang paham akan arti dari surah yang dibacanya. Ini merupakan salah satu penyebab terbesar salat itu kurang khusyuk, karena kurang pahamnya makna dari setiap bacaan salat yang kita baca.
Lagi-lagi pikiran kita akan dipenuhi dengan urusan duniawi yang tidak akan pernah selesai selama masih hidup di dunia. Untuk itu, mari kita semua belajar memahami setiap makna dari bacaan salat, karena itu sangatlah penting dan menjadi kunci utama untuk mendapatkan khusyuk dalam beribadah. Yang keempat, sering membaca atau mendengarkan lantunan surah-surah Al-Quran. Hal ini mungkin tidak pernah kita sadari bahwasannya ketika kita membaca atau sekedar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan memahami maknanya, hal itu akan membuat kita terasa sangat nyaman dan muncul ketentraman dalam hati akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari minimal 3 ayat atau mendengarkan surah Al-Quran sambil meresapi makna dan maksud dari ayat tersebut minimal sehari sekali. Insya Allah akan membuat salat kita menjadi lebih khusyuk. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan 4 hal ini, dan semoga salat kita senantiasa dalam keadaan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.